Hai semuanya, nama aku Kijeka dari kelas PPT 8 absen 21. Hai semuanya, namaku Misal Setiawan dari PPTI 8, absen 24. Halo, perkenalkan nama aku Devran Wijaya dari kelas PPT 8, nomor absen 35. Risanya Pancasila. Pancasila Indonesia. History Studies. Hei kamu, iya kamu, pasti tahu kan tentang Pancasila? Tapi yakin masih ingat tentang sejarahnya? Kayaknya udah pada lupa-lupa inget deh, iya gak? Gimana kalau kita inget-inget lagi sebenarnya gimana sih sejarah Pancasila itu terbentuk? Ikutin terus. Yang pertama, karena Indonesia udah capek loh digantungin terus kemerdekaannya. Tuh, Indonesia ini capek digantungin terus. Nah, dari situ Perdana Menteri Jepang akhirnya memberikan janji. Ingat ya, janji untuk merdeka kepada bangsa Indonesia. Nah, janji doang, mana buktinya gitu kan? Makanya pemerintahan Jepang membentuk BPUPKI alias Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, buat apa sih BPUPKI ini? Fungsinya apa? Sesuai namanya, fungsinya itu untuk menyelidiki hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan untuk Indonesia merdeka. Nah, badannya udah dibentuk. Terus, habis itu apa? Nah ini, sidang pertamanya mereka itu membahas tentang falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Nah, makanya disinilah awal mulanya banget perjalanan si Pancasila ini. Nah, untuk sampai di titik yang ada namanya Pancasila itu, pasti banyak dong adanya kayak usulan-usulan, pemikiran-pemikiran, pendapat-pendapat orang-orang, sampai akhirnya ya kebentuk Pancasilanya, ya kan? Nah, untuk sebagai bukti, udah ada beberapa orang yang sempat mengajukan gagasan-gagasannya. Mulai dari ada Muhammad Yamin, lalu yang kedua Supomo. Nah, setelah beberapa lama tuh nggak ditemui titik terang. Akhirnya, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno punya kesempatan untuk menyampaikan gagasannya yang dia namakan Pancasila. Walaupun tidak dalam bentuk tertulis, tapi BPUPKI menerimanya itu sebagai bentuk aklamasi. Setelah mendapatkan 3 usulan dari orang-orang tadi, akhirnya BPUPKI membentuk panitia yang lebih kecil, dinamakan dengan Panitia 9 untuk membicarakan mengenai Pancasila ini lebih lanjut lagi. Nah, akhirnya dari Panitia 9 didapatlah hasil Pancasila bisa dibilang yang pertama kali ditetapkan di dalam UUD 1945, yaitu, ayo inget nggak? Ya, sebenarnya sama aja sih. Dari 5 sila ini cuma beda di sila yang pertamanya. Waktu itu sila pertamanya masih ketuhanan dengan kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, setelah dapat hasil yang dari Panitia 9 tadi, dilanjutkan dengan adanya sidang BPUPKI yang kedua. Sebenarnya sidang ini tuh nggak cuma ngomongin tentang Pancasila, tapi lebih ke arah persiapan-persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Sampai akhirnya, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Akhirnya kita merdeka. Tetapi, sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti jadi PPKI. Kenapa? Untuk membahas lebih lanjut mengenai Pancasila ini. Sebenarnya, awal mula terjadinya perubahan dari sila pertama yang sebelumnya hingga sila pertama yang kita kenal sekarang ini dikarenakan adanya pro dan kontra dari beberapa sisi, dari beberapa daerah mengenai sila pertama itu. Dan akhirnya dirumuskanlah, dipikirkan kembali, sampai akhirnya menjadi sila yang sekarang kita ketahui. Apa aja yuk? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat pembicaraan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial, seperti yang sudah kita kenal sekarang. Nah, itu deh sejarah singkat dari Pancasila. Semoga kamu jadi ingat terus ya. Tahu gak sih, kalau diceritain gitu doang, bosen tahu.
Apaan cuma denger doang. Udah sering kali guru sejarah juga kayak gitu. Eits, tunggu dulu. Makanya kita udah siapin sesuatu buat kalian, yaitu drama singkat tentang sejarah Pancasila ini. Tapi for your information ya, catat dulu nih ya. Ini tidak menyerupai aslinya karena kita mengadaptasi ini ke arah zaman sekarang ini biar lebih kekinian gitu. Cuman masih berpatok sama garis besar sejarahnya. Oke, enjoy, selamat menikmati. Halo semua, apa kabarnya? Soekarno. Baik nih, Pak. Halo, kabar baik nih. Ada apa nih sampai bikin grup chat segala? Jadi gini, ada persoalan penting yang mau saya bahas. Waduh, menyangkut apa nih? Jadi, kemarin tanggal 1 Maret, BPUPKI sudah dibentuk. Sekarang tanggal 28 Mei, baru ada kesempatan untuk bahas dasar negara. Gimana kalau kita bahas sekarang? Boleh tuh, mau gimana dulu nih? Gimana kalau kita bikin dulu masing-masing mengenai rumusan dasar negaranya? Saya setuju. Kalau begitu, jika kalian sudah selesai, langsung saja berkabar di sini ya. Oke, Oke, saya sudah selesai nih. Kalian udah belum? Belum nih. dikit lagi nih. Anda sudah ya? Sampaikan saja ide Anda terlebih dahulu. Oke, kalau gitu saya ajukan ide duluan di rapat PPU PKI. PKI, saya Muhammad Yamin. Saya akan menyampaikan usulan saya mengenai dasar negara. Yang pertama adalah peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Sekian usulan saya tentang dasar negara. Terima kasih. Halo, selamat siang semuanya. Yang Selamat siang. Saya sudah selesai nih rancangannya. Saya akan sampaikan ke BPUPKI ya. baik, silahkan. Oke, baik. Selamat siang rekan-rekan BPUPKI. Perkenalkan, saya Supomo dan saya akan mengajukan usulan saya mengenai rumusan dasar negara. Yang pertama, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah. Dan 5, keadilan rakyat. Sekian dan terima kasih. Rekan-rekan, saya baru selesai merancang. Akan saya sampaikan ke BPUPKI sekarang juga. Oke, jangan lupa berkabar lagi ya apa kelanjutannya. Oke. Baik, akan saya kabari sesegera mungkin. Halo, ya. Saya Soekarno ingin menyampaikan aspirasi saya mengenai dasar negara kita. Ya, dasar negara kita saya beri judul Pancasila. Isinya adalah sebagai berikut. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Dan yang 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sekian aspirasi dari saya. Iya, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang.
Rekan-rekan, aspirasi saya sudah saya sampaikan. Jadi, bagaimana hasilnya? BPUPKI membentuk panitia 9 untuk merumuskan lagi Pancasila. Hasilnya akan diberitahukan lagi nanti. Wah, sudah tidak sabar nih mengumumkannya ke seluruh Indonesia. Rekan-rekan, Pancasila telah selesai dirancang. Gimana ya kita menyebarluaskannya? Halo, apakah ada orang di sini? Oh, saya kepikiran sesuatu. Bagaimana kalau diumumkan lewat live? Sorry nih baru balas. Biasa, agak sibuk, hehe. Boleh tuh, saya setuju. Waduh, maaf juga nih baru balas. Saya juga setuju, udah lama enggak live. Ditunggu live-nya. Baik. Halo semua, jadi saya akan membawakan berita penting bagi kita semua. Nah, beberapa hari lalu kami dari Panitia 9 telah membahas tentang dasar negara Indonesia. Langsung saja saya bacakan dasar negara Indonesia, Pancasila. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi itu adalah dasar negara kita, Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang Soekarno, maaf mengganggu. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Tidak mengganggu kok. Kebetulan saya sedang senggang. Ada apa ya? Sepertinya usulan saat Pak Soekarno live ada benarnya juga. Kita harus mengubah sila pertama Pancasila. Bagaimana kalau kita ubah saja? Mohatta juga setuju mengenai hal tersebut. Bagaimana kalau kita ganti sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa? Saya juga setuju. Menurut hasil sidang PPKI, sila pertama Pancasila resmi diubah. Baiklah kalau begitu, Pancasila kemarin diperbaharui ya. Jadi seperti ini. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sudah menyampaikan. Iya, benar seperti itu saja. Terima kasih kembali, Pak. Pancasila di masa Orde Lama memiliki beberapa tantangan. Hal ini dikarenakan Indonesia masih dalam masa transisi antara terjajah dan merdeka. Hal ini membuat Pancasila masih mencari jati dirinya. Nah, penerapan Pancasila di Orde Lama terbagi menjadi 3 periode. Periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup mengalami beberapa masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Upaya-upaya tersebut dapat terlihat dari gerakan-gerakan pemberontakan yang tujuannya mengganti Pancasila dengan ideologi lainnya. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini, dasar negara tetap Pancasila. Akan tetapi penerapannya lebih diarahkan seperti penerapan ideologi liberal. Hal tersebut dapat dilihat dari penerapan Pancasila sila keempat yang tidak lagi berjiwakan musyawarah mufakat, melainkan voting. Periode 1959 sampai 1965. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila, tetapi berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno. Terjadilah berbagai penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Akibatnya Soekarno menjadi otoriter dan diangkat menjadi presiden seumur hidup. Terbukti adanya kemerosotan moral di sebagian masyarakat yang tidak lagi hidup bersendikan nilai-nilai Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit.
Tujuan pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia dan mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini bisa digagalkan. Periode ini diakhiri dengan dikeluarkannya Super Seman oleh Soekarno kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, ketenangan, dan kestabilan jalannya pemerintahan. Dikeluarkannya Super Seman juga menjadi tanda bahwa berakhirnya Orde Lama dan dimulainya Orde Baru. Halo, jadi saya akan menjelaskan tentang Pancasila pada masa Orde Baru yang berlangsung pada 11 Maret 1966 sampai 21 Maret 1998. Nah, jadi pada masa ini, pemerintah itu bertekad buat ngelaksanain Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen sebagai bentuk kritik terhadap Orde Lama yang menyimpang dari Pancasila. Pemerintah membentuk program P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Dengan segala usaha pemerintah berhasil menghapus paham komunis dari Indonesia. Namun, kedepannya ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pancasila pun menjadi tertutup terhadap tafsiran lain dan hanya terbuka terhadap tafsiran dari pemerintah. Penyelewengan yang terjadi antara lain demokrasi yang bersifat sentralistik. Jadi demokrasinya itu terlalu berpusat pada pemerintah. Lalu terjadi pelanggaran HAM, kolusi dan nepotisme yang merajalela di kalangan pemerintah. Lalu terjadi juga pemerintah itu memegang kekuasaan terhadap lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Jadi peraturan itu gak akan bisa dibentuk tanpa persetujuan pemerintah. Dan yang terakhir terjadi krisis moneter. Hal ini dikarenakan terlalu banyak utang pemerintah terhadap luar negeri. Sekian penjelasanku tentang Pancasila pada masa Orde Baru. Terima kasih. Lalu, bagaimana dengan Pancasila pada era reformasi? Pancasila pada masa reformasi seharusnya menjadi reinterpretasi, atau dengan kata lain, diinterpretasikan kembali sesuai dengan adanya perkembangan zaman. Berbagai perubahan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara sudah banyak dilakukan loh. Yang pasti sih udah tetap di bawah tudungnya ideologi Pancasila ya. Namun faktanya di era reformasi ini masih banyak tuh problem-problem kayak politik, ekonomi, sosial, sampai akhirnya peranan dan eksistensi dari Pancasila di era reformasi ini pun dipertanyakan di mana gitu letak Pancasilanya. Karena itu Pancasila di era reformasi dianggapnya tidak berbeda jauh dengan Pancasila di Orde Lama dan Orde Baru karena yaitu tidak banyak hal-hal signifikan atau perbedaan yang dirasakan. Kenapa bisa kayak gitu? Tentu saja karena tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan-tantangan itu diantaranya adalah KKN dan globalisasi. Globalisasi merupakan tantangan yang cukup besar di era reformasi ini. Karena globalisasi ini, kebebasan terjadi tanpa batas di dalam masyarakat. Mulai dari pergaulan bebas, pola komunikasi, dan juga cara-cara beretika yang lainnya. Setelah tadi dijelasin dari Orde Baru, Orde Lama, hingga masa reformasi, udah terlihat dengan jelas banget kan kalau penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu erat banget kaitannya sama bagaimana sikap warga negara itu sendiri. Jadi untuk kedepannya, kalau misalnya kita merasa kayak mana peranan Pancasila, kok nggak sesuai dengan Pancasila yang ada di kehidupan sehari-hari ini, ya berarti yang harus dipertanyakan kembali adalah gimana kesadaran kita sebagai warga negara untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.